Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Fajar Alfanisah, nomor absen 27, kelas 10 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Yang pertama yaitu berdirinya kerajaan Islam sebagai pusat kekuasaan Islam. Yang kedua yaitu perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara kerajaan Islam. Yang pertama, berdirinya kerajaan Islam sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam sangat berpengaruh terhadap Islamiyah di Nusantara, yaitu sebagai wadah untuk mempercepat perkembangan Islam. Ketika kekuasaan politik Islam semakin kokoh dengan munculnya kerajaan Islam, pendidikan semakin memperoleh perhatian. Berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Maluku, Tidore, Banjur, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam selanjutnya. Yang kedua yaitu perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam di masjid-masjid kesultanan ditentukan oleh dukungan para pejabat atau penguasa. Sultan bukan saja mendanai kegiatan-kegiatan di masjid, tetapi juga mendatangkan para ulama yang kemudian juga difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara, bukan saja memberikan pengajaran agama di masjid-masjid negara, tetapi juga di istana kesultanan. Para pejabat tinggi dan sultan juga memperoleh ilmu dari para ulama, seperti yang terjadi di Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Di Kerajaan Samudra Pasai, ketika Kerajaan Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuan tetap berlanjut. Pada abad ke-14 Masehi sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan menjadi pusat atau tempat perkumpulan para ulama-ulama di negara-negara Asia. Di Kerajaan Malaka menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaannya di pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1477. Kebersamaan Malaka ini berlanjut seiring dengan perkembangan agama Islam. Banyaknya para ulama besar dari berbagai negara yang mengajar di Malaka telah menarik para pengunjung ilmu dan berbagai kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara untuk datang di Malaka dari Pulau Jawa, misalnya Sunan Bolong dan Sunan Giri. Mereka setelah menyelesaikan pendidikan ke Maluku, mereka kembali ke Jawa dan memberikan pengajaran ke kampungnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, hubungan antara kerajaan Islam sangat bermakna dalam bidang budaya dan keagamaan. Misalnya kerajaan Islam Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam ketiganya tersohor dalam sebutan Serambi Mekah. Di Kesultanan Banten, fungsi istana sebagai lembaga pendidikan juga sangat menonjol. Pada abad ke-17, Banten menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Martin van Brusnen menyatakan bahwa pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda pertama kali datang ke Nusantara, yaitu pada tahun 1596, dan menyatakan bahwa orang-orang Banten mempunyai guru-guru yang berasal dari Mekah yang ada di Kesultanan Palembang. Keraton difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendatangkan perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Najaruddin I 1757 sampai 1774 dan Sultan Muhammad Baharuddin 1774 sampai 1804. Banyaknya ilmuwan dari Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan, seperti contohnya ilmu tauhid dan Al-Quran. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.